Shalom teman-teman semua. Apakah suara Mimin bisa didengar dengan baik? Ya. Shalom teman-teman semua, apa kabar malam ini? Bagaimana suaranya? Apakah imbang? Komen-komen di bawah ya. Apakah suaranya sudah balance antara kanan kiri stereo atau magnitudo apa sih namanya itu? Sebentar, katanya kalau mau bikin stereo harus di setting apa gitu ya. Kita cek ya. Kok Mimin gagal mulu sih? Oh, di guest, terus setting. Oh, setting. Fix script mungkin. Oke, switch. Atau gini deh. Ya, ini katanya bisa bikin stereo ya. Shalom juga dari Abigail Lee. Bagaimana suara Mimin? Apakah udah pas? Udah setara dengan musiknya atau ketutup musik apa gimana? Komen-komen ya. Sambil kita menunggu teman-temanmu yang lain. Shalom teman-teman semua. Tolong komen-komen di bawah ya. Kalau suaranya sudah oke, suara yang terdengar jelas, musiknya tidak terlalu besar, begitu kita bisa mulai ya. Jelas bro, kata anak raja, udah kayak toa masjid. Ya, sudah sejelas toa masjid ya. Atau sejelas lonceng gereja. Baik, kalau sudah oke, kita mau siapkan hati kita mau berdoa ya. Sambil menunggu temanmu yang lain ya, sedikit lagi setelah itu kita berdoa. Oke, baik. Kita siapkan hati kita buat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, roh penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan, terutama kami semua yang hadir memenuhi undangan-Mu pada live demonologi pada malam hari ini. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus,
agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami pada malam hari ini, mengatasi segala gangguan, segala kendala apapun pada saat live. Para malaikat dan orang kudus Allah, besertalah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman semua, Shalom. Ya, sudah sampai di mana ya kita, Min? Kita sudah sampai kepada, sebentar, kita mau lihat dulu. Sampai kepada di sini ya. Ya, apa sih kerusakan yang dapat disebabkan oleh setan? Intinya begitu ya. Assalamualaikum, salam toleransi. Waalaikumsalam, salam toleransi juga. Ada saudara kita Satria ya. Welcome untuk yang mendengarkan Demonologi Katolik ya. Baik, teman-teman, malam ini kita sampai kepada pekerjaan daripada kuasa jahat. Itu ada dua ya. Yang pertama adalah pencobaan. Nah, ini merupakan aktivitas setan yang biasa, ordinary activity ya. Ini harus dihafalkan. Jadi segala dampak atau efek negatif yang dapat ditimbulkan setan, iblis, demit, apapun namanya itu ya, itu bisa kita kategorikan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah ordinary activity atau aktivitas biasa setan. Yang kedua adalah extraordinary activity, aktivitas luar biasa. Kita mau melihat poin pertama dulu, aktivitas biasa. Aktivitas biasa itu, ini adalah aktivitas yang seolah-olah biasa, tetapi ini yang menjadi favorit setan, karena seringkali ini yang paling berhasil untuk menyeret manusia ke dalam dosa. Apa itu? Yaitu pencobaan ya, dan dosa. Nah, ini dia. Ini hal-hal yang nampaknya biasa. Kita ingat, manusia bisa jatuh ke dalam dosa ya, bukan hanya karena godaan setan, tapi juga dari keinginannya sendiri, dari konkupisенsia. Apa itu konkupisенsia? Kecenderungan manusia karena dosa asal untuk berdosa ya. Jadi dari kedagingannya, manusia itu selalu terus-menerus cenderung ditarik kepada dosa. Itu luka-luka dari dosa asal ya. Nah, jadi ketika kita tidak bisa mengendalikannya ya, ketika kita jatuh kepada nafsu-nafsu atau hawa-hawa nafsu ini, maka ada pihak lain ya, atau sosok lain yang ngomporin, yang numpangin, yang nunggangin. Sehingga ketika dia menjadi tidak terkendali, ketika kamu lepas kontrol ya, ketika kamu tidak melekat kepada Allah dan dengan sombongnya ingin berjalan sendiri, maka saat itu juga hawa nafsumu memainkan perannya di dalam dirimu, di dalam diri kita. Kita mengenal 7 dosa pokok. Apa itu? Bongkibul, gelimama, bohong, cabul, gelojoh, iri dengki, malas, marah. Nah, di mana setiap dosa-dosa maut ini diwakili oleh masing-masing satu sosok setan, seperti yang sudah Mimin posting di VT Mimin ya, nanti bila boleh dicek lagi. Misalnya wrath atau kemarahan itu diwakili oleh Satan, kesombongan diwakili oleh Lucifer, begitu. Glojoh atau rakus ya, ada yang rakus makan, ada juga yang rakus harta ya. Itu ada lagi Beelzebul ya, ada lagi yang namanya apa itu, macam-macam, nanti bisa dilihat sendiri dan sebagainya. Nah, aktivitas yang biasa seperti ini walaupun kita sebut biasa ya, justru karena biasa seringkali dia tersamar dan akhirnya menjadi tidak diwaspadai oleh manusia. Manusia cenderung memperhatikan
aktivitas yang luar biasa. Yang sebentar lagi akan kita lihat apa yang dimaksud dengan aktivitas setan yang luar biasa ya. Tetapi kita mau tekankan hal ini bahwa ini merupakan aktivitas favorit setan. Ketika mereka dikatakan tidak ada, ketika mereka tidak ingin kita kenal, maka mereka bebas melakukan aktivitasnya. Begitu. Mereka senang sekali dianggap tidak ada. Ya. Karena kita tidak akan mulai mengamati strategi mereka, mulai mempelajari mereka dan mulai mencoba mengatasinya, kan begitu. Lewat pencobaan dan dosa. Oke. Nah, itu mungkin sudah biasalah kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya, dan juga sudah biasa kita jatuh ke dalam dosa, kan begitu. Nah, sekarang kita mau lihat berikutnya aktivitas setan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup manusia, ya. Oke, teman-teman, apa itu? Nah, kita lihat di sini. Di sini. Oke, baik. Nah, kategori yang kedua ini, nah, dikatakan di sini ya, dapat mengambil 6 bentuk berbeda. Ya. Sebentar, something happened with my another HP. Oke. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, external physical pain caused by Satan. Itu artinya apa? Itu sakit fisik luar biasa yang bukan sakit fisik luar, eksternal, bukan luar biasa, luar, yang disebabkan oleh setan. Ya. Jadi ini sifatnya eksternal ya teman-teman. Nanti kita akan dalami lebih lagi apa artinya ini. Nah, kita bisa mengetahui banyak hal dari kehidupan orang kudus ya tentang hal ini, tentang sakit fisik luar yang disebabkan oleh setan. Kita juga tahu bahwa Santo Paulus dari salib juga pernah mengalaminya. Bahkan Santo Yohanes Maria Vianney, atau dikatakan di sini apa? Penyembuh dari Ars. Itu maksudnya Santo Yohanes Maria Vianney ya. Dia terkenal sekali sebagai pasar penyembuh dari Ars. Padre Pio juga. Ya. Dan banyak kali mereka ini dipukuli, dicambuk dan dihantam oleh setan. Ya. Jadi mereka mengalami sakit fisik luar, bukan eksternal. Apa artinya? Artinya ini mereka diserang oleh setan bukan karena kesalahan mereka. Mereka diserang oleh setan karena dibenci oleh setan. Karena pekerjaan mereka ternyata mempertobatkan banyak sekali manusia. Serang ini berbeda dengan serangan yang ditimbulkan ketika kamu simpan jimat, ketika kamu bersekutu dengan iblis atau setan, ketika kamu melakukan pesugihan, main-main dengan susuk, main-main dengan jelangkung, sering-sering pergi ke dukun, sering pergi ke ramal. Nah, ini sakit yang dikatakan sakit fisik internal. Itu ya. Karena kita sendiri, karena kesalahan kita yang mengundang, yang menjadi media yang membuka pintu untuk makhluk-makhluk ini. Nah, ini berbeda dengan dialami para kudus. Mereka disiksa setan karena setan benci, karena pekerjaan mereka ternyata mempertobatkan banyak orang, sehingga orang-orang ini yang seharusnya bisa masuk neraka diculik kembali untuk Tuhan. Begitulah maksudnya. Jadi setan ngamuk menyerang mereka. Ini cuma orang-orang terhormat yang mengalami atau dianggap penting oleh setan ya. Dan setan nggak berdaya, ya. Jadi hanya menyerang sejauh yang diizinkan Tuhan. Begitulah intinya. Kita lihat dalam kasus Ayub ya. Bahkan setan minta izin Tuhan untuk menyerang Ayub, kan begitu. Ya, ini terjadi kepada orang-orang kudus yang seringkali juga dibiarkan Tuhan juga mengalami siksaan juga. Ya, ini tentu bermaksud baik ya. Tentu bermaksud baik untuk pertumbuhan jiwa seseorang juga ya. Juga supaya kita tahu betapa ternyata di dunia ini ada kuasa lain yang tidak menginginkan manusia selamat. Salve min salve juga dari Anbuk. Nah, sekarang kita melihat, jadi bentuk penganiayaan eksternal seperti ini nggak mempengaruhi jiwa sama sekali. Oleh karena itu, dengan jenis ini nggak perlu adanya kebutuhan eksorsisme, maksudnya begitu. Ya, hanya perlu berdoa saja. Di sini saya hanya akan memikirkan jenis tindakan lain yang secara langsung
mempengaruhi pengusir setan. Oke, kita sekarang masuk ke gangguan yang atau intervensi yang kedua. Ya. Dinamakan demonic possession. Nah, ini artinya kerasukan setan, ya. Nah, jadi ini terjadi ketika setan menguasai sepenuhnya tubuh, bukan jiwa, ya teman-teman, tubuh. Dihafalin ya, tadi apa? External physical pain caused by setan, atau sakit fisik luar yang disebabkan oleh setan. Nah, sekarang bentuk lain adalah demonic possession, ya. Kerasukan setan. Ini terjadi ketika setan menguasai sepenuhnya tubuh, jadi bukan jiwa, ya. Setan nggak bisa pernah menguasai jiwa kita, kecuali kalau kita memang memberi jiwa kita atau menjual jiwa kita kepadanya. Intinya begitulah. Dalam pelaku-pelaku pesugihan, pelaku-pelaku penyembah setan, begitu kan. Nah, dalam hal ini ketika kerasukan terjadi, jadi setan itu berbicara dan bertindak tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari korban, yang karenanya secara moral tidak bisa kita minta pertanggungjawaban, gitu loh teman-teman. Jadi kalau kamu melihat teman yang mungkin kerasukan, maksudnya yang sungguh-sungguh kerasukan, ya, bukan yang cari perhatian, bukan yang luka batin berat, bukan yang histeria seperti itulah, ya, yang sungguh-sungguh kerasukan. Itu apapun tindakan yang dilakukan pada saat itu tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban, karena pada saat itu mulutnya, tubuhnya digerakkan oleh sesuatu, oleh suatu sosok. Sehingga dalam kasus yang otentik, ya, kita bisa melihat tenaganya yang luar biasa, terus pengetahuannya yang di atas manusia normal, atau di atas kalau dia sadar, tiba-tiba dia bisa bahasa tertentu yang dalam keadaan sadar dia nggak mungkin bisa. Seperti yang Mimin bersama tim pernah hadapi, ya. Tiba-tiba si anak ini yang kita ketahui sehari-hari bahkan bahasa Inggris pun nggak bisa, ketika dia kerasukan bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa daerah, bisa bahasa Mandarin, ya, dengan fasih. Logatnya persis seperti logat native. Itu luar biasanya. Nah, terus ini apapun yang dilakukan pada waktu itu, apakah dia mukul orang atau dia mencaci, ya, itu tanpa si persetujuan daripada si korban. Nah, sekarang bagaimana dengan korban itu sendiri? Apa yang terjadi dengan dia? Dalam beberapa kasus yang kita tanyakan, ya, kepada mereka ini, di satu sisi ada yang nggak tahu apa-apa, gelap saja. Di satu sisi ada yang melihat dirinya terikat di sudut dan nggak bisa apa-apa. Ya, di satu sisi ada juga yang melihat dia terikat di sudut tapi bisa melihat bahwa tubuhnya sedang dipakai, sedang digunakan. Tapi dia tidak bisa lihat sosoknya siapa. Di sisi lain ada yang bisa melihat dengan baik siapa yang pakai tubuhnya, siapa yang pakai mulutnya, siapa yang menggerakkan tangannya. Bahkan dia bisa menghitung beberapa setan dalam tubuhnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi dia nggak berdaya ketika itu. Dia seperti diikat dan sebagainya. Nah, ini biasa terjadi dalam orang-orang tertentu yang mengalami kerasukan berat, ya. Apakah karena pertama dimintanya sendiri, ya, atau karena pernah melakukan pesugihan, intinya begitulah. Atau bahkan disantet pernah terjadi seperti ini, pernah kita hadapi, ya. Dan tanpa dia ketahui, mengapa anak ini pada akhirnya juga, ya, walaupun berbulan-bulan mendoakan dan akhirnya lepas sempurna dan sembuh, ya. Maksudnya mengapa anak ini sampai bisa mengalami seperti, ternyata dia ketika dia akan ke kota, ya, itu dibekali batu oleh orang tuanya, gitu loh. Yang mana dia nggak tahu batu itu ada isinya. Karena namanya orang tua, ya teman-teman, orang tua akan berpikir bahwa anak ini akan pergi ke kota, harus ada penjaga, gitu loh, walaupun mereka sudah Katolik semua. Nah, di pedalaman ternyata hal ini berlaku. Simpan batu ini, ya, supaya kamu tetap ingat kampung, tetap rindu sama orang tua, ingat mama, kamu feel at home, begitu. Mungkin batu itu juga diberikan dari kakeknya atau dari buyutnya dan sebagainya. Ia nggak tahu apakah sudah pernah ritual di atas batu itu, diadakan sesuatu yang jahat di atas batu itu, sesembahan dan sebagainya yang bukan Tuhan tentunya, ya. Sehingga berkekuatan. Karena ketika kita hadapi, ya, setan dalam tubuh anak itu mencerita, ya, bahwa saya bisa masuk karena ada media. Intinya batu seperti itu. Jadi ketika secara diam-diam batunya Mimin buang, ya. Jadi pada waktu itu Mimin mungkin pernah cerita, ya. Pada waktu itu kita berdoa untuk anak ini, ya. Jadi Mimin mendapat vision bahwa dia punya batu. Jadi setelah doa selesai, setelah dia untuk tahap pertama dia berhasil diredakan dan dia jatuh tertidur,
Mimin ambil batunya, Mimin suruh cari batunya ya, teman-teman yang di kos itu suruh cari, ketemu di bawah bantalnya, Min buang. Nah lucunya si korban ini kan ketika setannya yang sedang merasuk itu bilang begini, oke aku akan pergi tapi nanti jam sekian saya masuk lagi. Benar, jam 6 dia bilang dia masuk lagi, tepat jam 6 dia tiba-tiba bangkit dari tidurnya, kan dia pulas waktu itu ketika telah reda. Jam 6 dia bangkit, tahu kata pertama yang diucapkan ketika dia memandang Mimin, dia bilang begini, kau sudah buang batu itu terlambat, saya sudah datang. Dengan matanya yang penuh kekejaman ya. Nah ini dia hal seperti ini. Jadi kalau ada medianya bisa terjadi ya. Oke, malam Min, Min mau tanya apa benar ada yang namanya ikatan kutuk keturunan? Ada, ya. Sama seperti sebenarnya ketika kita Adam dan Hawa loh jatuh ke dalam dosa, kan kita terkena kutukan dosa asal, mirip seperti itu. Ya, cuman ketika kita dibaptis, hal itu telah dihapuskan, telah diputuskan apapun kutukannya, ya teman-teman. Ya, mungkin dalam perjalanan orang tuamu atau kakek buyutmu pesugihan lagi terhadap makhluk-makhluk tertentu atau sesembahan tertentu yang kita nggak pernah tahu, dia mengadakan perjanjian darah dengan mempersembahkan seluruh keturunannya kepada setan, begitu bisa jadi. Nah, puji Tuhan ketika kita semua dibaptis, hal itu telah diputuskan ya, kita dibebaskan dari dosa. Tapi teman-teman, tidak menjamin kamu bisa memelihara rahmat baptismu sampai kepada tanah air abadi surgawi nanti. Tidak menjamin kamu nggak kedukun lagi, kamu nggak main-main dengan susuk lagi, dengan jelangkung lagi, dengan perdukunan lagi, dengan ramal-meramal lagi, dengan ikut buka mata ketiga, dengan ikut minta kodam dan sebagainya. Nah, kutukan itu bisa nyambung lagi ke sana. Ya, itu dia. Itulah sebabnya sakramen taubat penting. Sakramen yang disediakan gereja bagi kita untuk terus-menerus berada, membersihkan baju atau rahmat baptis kita. Ya, itu dia. Ya. Ya, benar. Nggak pakai versi bahasa Indonesia, Min. Versi bahasa Indonesianya takut ada yang salah-salah, jadi untuk perbaikan saja nanti. Ya. Kita lihat versi bahasa Inggrisnya, kemudian translate-nya kita sambil ngintip-ngintip translate bahasa Indonesia, tapi sekalian kita cek ada yang betul atau ada yang salah ya. Kutukan itu dosa awal dalam gereja Katolik, sudah dibaptis, kutukan itu nggak ada lagi. Yes, benar sekali. Seperti dikatakan Lukas ya. Sebab itu jagalah rahmat baptismu ya. Jagalah baju baptismu agar tetap putih. Jangan pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan lagi. Oke, baik. Teman-teman, kita lihat di sini ya. Tadi kita sudah berbicara tentang kerasukan setan ya. Nah, di mana ketika si korban ini tubuhnya, mulutnya dipakai oleh setan, dia berbicara dan bertindak tanpa pengetahuan atau persetujuan dari korban, yang karenanya secara moral tidak bersalah atau tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban ya. Maksudnya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk penderitaan iblis yang paling parah, bisa kita katakan. Dan spektakuler. Nah justru kerasukan tipe ini ya, ini banyak kali menarik perhatian produser film seperti The Exorcist gitu ya. Atau Pop Exorcist dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, menurut ritual pengusiran setan, ya, beberapa tanda kerasukan, ya, meliputi berbicara dalam bahasa lidah, ya. Ini tentu yang tidak otentik ya. Kita berbicara bahasa lidah yang palsu, maksudnya, bukan lingua franca atau bukan glossolalia. Terus juga kekuatan yang luar biasa. Ini dia. Ini tanda kerasukan yang otentik maksudnya ya. Juga berbicara dalam bahasa yang aneh. Juga mengungkapkan hal-hal yang enggak diketahui. Itu bisa terjadi. Seperti yang telah Min sebut tadi, jadi ketika dia mengalami kerasukan ini, dia tiba-tiba bisa bahasa tertentu, atau dia tiba-tiba bisa tahu dosa-dosamu. Nah, ayo. Jadi
untuk yang tidak siap, daripada kamu dipermalukan, ya, mending kamu jadi pendoa di belakang saja. Baik doa rosario atau nyanyi-nyanyi lagu Yesus, tapi kompak ya. Jangan setiap orang nyanyi masing-masing maksudnya. Terpimpin lah begitu, misalnya nyanyi lagu Roh Kudus atau lagu Yesus Yesus atau rosario begitu, jadi terpimpin. Nah, itu baik. Nah, kalau tidak siap, jangan coba-coba. Kamu bisa dipermalukan, teman-teman. Apalagi kalau kamu yang tidak pernah pergi ke sakramen pengakuan dosa. Dosa-dosamu bisa dibuka. Ya, malu dong. Ya. Dari si Ade. Jika kita dalam kondisi jatuh dalam dosa, kita lemah dalam perlindungan dari kuasa-kuasa jahat dan gaib. Ya, benar sekali. Tetapi jangan khawatir, kamu cepat sadar hal itu dan minta ampun kepada Tuhan sambil dalam perjalanan merencanakan untuk mengaku dosa, gitu loh, ya. Tuhan yang maha baik dan maha bijaksana itu akan selalu menjaga, ya. Jangan ketakutan, aduh nanti aku berbuat dosa sedikit aja setan udah mengintai aku, ya. Jangan berpikir seperti itu juga, ya. Jangan apa-apa takut berbuat dosa juga, dalam arti bukan berarti kita bablas juga gitu, enggak. Dalam arti Tuhan melihat motivasi kita dan niat baik kita, Dia pasti selalu jaga. Begitu. Amsal mengatakan apa? Bahkan orang benar bisa terjatuh ke dalam dosa. Ini orang benar loh. Berapa kali dalam sehari? 7 kali dalam sehari. 7 itu artinya banyak. Jangan diartikan secara harfiah. Ya. Jadi bahasa-bahasa di kitab suci itu seringkali mengidentifikasikan maksud tertentu. Angka-angka misalnya 7 artinya banyak. Kalau mengampuni dosa orang 70 kali 7 kali artinya apa? Tak terhingga. Jadi kamu harus memberi maaf tanpa batas. Artinya begitu. Jangan dihitung begitu ya. Udah berapa kali nih ya? Udah 70 kali 7 belum? Gitu misalnya. Ya. Welcome to teman-teman yang baru join. Ya, malam ini kita membahas kembali demonologi. Ya. Untuk yang setia bersama Mimin di sini, terima kasih. Tuh segera like, comment, and share-nya. Apalagi gift-nya. Wah, luar biasa itu. Terima kasih ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya saja di bawah sambil kita terus menerus sharing buku daripada Father Gabriel Amorth. Oke, baik. Sampai di mana tadi? Nah, kita sampai kepada di sini. Orang gila, orang kerasukan di Gerasa, ya, di Gerasa. Ini merupakan contoh yang jelas tentang kerasukan. Sudah tahu ceritanya bagaimana orang itu ketika dia telanjang bahkan ya, dan sudah tidak seperti manusia lagi, lebih mirip makhluk liar, lebih mirip binatang, di mana dia tidak berpakaian, tinggal di pekuburan, tinggal di tempat gelap, dan bahkan dirantai orang. Dirantai orang berkali-kali putus dan lepas. Nah, ini kasus kerasukan tingkat tinggi sudah. Karena jarang-jarang juga orang dirasuki dengan model seperti ini, teman-teman ya. Jarang-jarang juga kita menghadapi, selama puluhan tahun kita melayani, paling 1-2 aja kasus seperti ini. Ya. Dan itu biasanya terjadi pedalaman yang sampai dipasung itu loh, yang sampai dipasung oleh orang-orang kampung. Nah, biasa bermula dari hal seperti ini nih. Mengalami gangguan jahat, terlambat ditangani, orang pikir dia gila dan sebagainya, dipasung, akhirnya jadi gila beneran. Ya, menyedihkan sebenarnya. Gitu. Nah, contoh orang gila di Gerasa ini 100% kerasukan berat. Karena biasanya yang kita tangani lebih sering itu mereka yang kerasukan di jam-jam tertentu atau di hari-hari tertentu gitu. Untuk selanjutnya mereka bisa bekerja normal seperti biasa. Normal dan sebagainya. Tiba-tiba jam tertentu bisa pingsan sendiri, bisa tiba-tiba berontak atau ngomong sesuatu sendiri gitu untuk di jam-jam tertentu. Itu kerasukan yang keluar masuk. Nah, itu cukup banyak terjadi. Tapi tipe orang gila di Gerasa ini jarang-jarang ya. Semoga nggak pernah terjadi ya. Karena memang ini hanya Yesus yang sekali mendoakan langsung beres. Dalam pengalaman kita nggak bisa. Mesti berbulan-bulan teman-teman. Untuk orang seperti ini. Iya, jadi memang berat sekali. Dan harus eksorsis ya. Itu kasus yang benar-benar seperti ini ya.
Nah, to fix a set model, untuk membetulkan satu set model orang kerasukan setan, ini akan menjadi sebuah apa nih katakan kesalahan yang serius. Penderitaan dikatakan di sini, penderitaan menjalankan keseluruhan gejala dan tingkat keparahan. Nah, maksudnya apa ini? Sebentar. Oh, jadi maksudnya gini. Misalnya saya telah mengusir 2 orang yang benar-benar kerasukan, yang tetap diam dan diam selama pengusiran setan. Saya dapat mengutip banyak contoh lain dan banyak gejala berbeda. Nah, jadi maksudnya ada jenis orang tertentu yang kerasukan tertentu yang nggak mau ngomong sama sekali. Ya, jadi ini tergantung tingkat keparahan juga. Dan lebih sulit menghadapi mereka yang susah berbicara ini. Mulutnya diikat. Kita ingat ketika Yesus menyembuhkan orang bisu ya, dia membuka ikatan dari mulut orang tersebut. Ya, ini bisa juga ditafsirkan pekerjaan sejahat dalam diri orang itu. Jadi bukan murni penyakit fisik, karena ada penjelasan tentang mulutnya diikat sehingga dia menjadi bisu. Ini cukup sering terjadi kepada orang-orang yang mengalami intervensi kuasa kegelapan. Ya, lucunya cukup sering kita hadapi dan kita alami. Orang-orang yang tidak punya diagnosa sakit ya, ketika pergi ke dokter beberapa kali ya, dokternya sampai marah-marah karena nggak ditemukan penyebab sakitnya. Padahal yang merasakan sakit kan dia, begitu loh. Nah, tapi ketika didoakan sembuh, sekali didoakan atau 2 kali didoakan sembuh. Nah, itu kan aneh, dalam arti berarti ini bukan semata-mata sakit fisik. Jadi sakit secara astral, secara spiritual yang kemudian kena ke hal fisik. Bisa jadi dia dikerjain orang atau mengalami intervensi jenis tertentu karena ada medianya ya. Apakah dia simpan jimat atau dia pergi ke dukun dan sebagainya, maksudnya begitu. Ya. Oke, kita lihat apa komen teman-temanmu ini. Min, aku dapat quotes dari Ed, pemilik boneka Annabelle, bilang ke seorang pendeta yang menantang. Boneka Annabelle dengan melemparnya sambil bilang, Tuhan lebih kuat daripada setan. Terus Ed bilang gini, Min, Tuhan memang lebih kuat dari setan manapun, tapi manusia tidak. Sehingga jangan pernah merasa angkuh. Ya, betul. Mentang-mentang kita bisa menggunakan kuasa Tuhan, mentang-mentang memang itu merupakan tanda-tanda yang menyertai orang percaya kan, memang udah janji Tuhan Yesus. Kita nggak bisa semena-mena atau sesombong-sombongnya juga, atau terlalu pede dengan hal seperti ini ya. Karena kuasa Tuhan akan mengalir secara lancar kalau kita berusaha hidup kudus dan selalu rendah hati, juga menjaga hidup doa. Itu dia. Kita nggak bisa sekali klaim dengan mengatakan bahwa kita orang percaya, udah otomatis kita bisa mengusir setan. Nggak bisa juga. Ada proses-prosesnya itu, ya. Nggak bisa serampangan seperti itu juga, ya. Ya, kasus-kasus seperti ini bisa juga menjadikan kita salah haluan, salah jalan, ya teman-teman. Kalau orang-orang seperti ini yang merasa punya karunia tidak terbimbing, ya, tidak ada yang bisa menasihatinya atau tidak hidup dalam komunitas tertentu, ini bisa bahaya. Bisa menjadi ekstrem-ekstrem tertentu, dan lebih parahnya lagi bisa menjadi dukat, dalam tanda petik dukun Katolik, yang akhirnya cari uang di situ. Gitu ya. Ya, karena pelayanan seperti ini sebenarnya mudah sekali untuk mencari uang, teman-teman. Ya, seperti yang dialami korban yang cerita yang lalu ya. Seorang ibu ya, yang mengatakan bisa meruat, bisa mengusir setan, tapi biayanya sekian. Nah, itu kan pelayanan seperti ini kan priceless, maksudnya tidak bisa dikasih label harga berapa. Misalnya dia menyebut, rumah ibu ini setannya banyak sekali. Ini nggak bisa cuma sekali doakan, ibu mesti berkali-kali.
Saya melihat di sebelah kanan ada ini, sebelah kiri ada itu. Nah, kita mesti bikin ritual atau persembahan kepada Tuhan Yesus, katanya begitu. Ya, padahal dia nyembah dewa yang lain kan gitu. Biayanya sekian ibu, mesti potong kepala kambing, potong kerbau. Nanti saya kirim ya kambingnya dari Jawa misalnya, katanya gitu. Saya kirim kambingnya dari NTT atau dari Sumatera gitu. Macam-macam, sehingga biayanya luar biasa. Padahal untuk dia nipu orang. Banyak sekali kasus seperti yang terjadi. Dari orang-orang seperti ini, yang sombong-sombong dan bukan hanya sombong, mending kalau cuma sombong, tapi memanfaatkan kebutuhan umat ya, yang seharusnya dibantu ya. Dia tega-teganya menggunakan hal seperti ini untuk mencari duit. Ya teman-teman. Banyak sekali kasus seperti ini ya. Sehingga ketika Mimin kemarin memulihkan seorang ibu yang menjadi korbannya mereka ini, ibunya sampai bilang begini, apa kami sampai tidak berani mencari pendoa lagi, karena kami pikir pendoa itu sama aja di mana-mana. Pokoknya dia bisa bawa Yesus kemana-mana, dia bisa meyakinkan kami bahwa dia Katolik, dengan bawa patung Bunda Maria, dengan bawa patung Yesus dan sebagainya, dan kemudian dia bisa bikin apa saja dengan biaya sekian. Jadi segala sesuatunya selalu tentang duit. Ibu ini sudah ketakutan dan akhirnya nggak pernah ke gereja lagi, nggak mau berdoa lagi, karena dipikirnya sama saja. Karena dipikirnya Tuhan nggak sayang dia. Karena dipikirnya Tuhan lebih sayang ke pendoa-pendoa tersebut, sehingga pendoa tersebut bentuknya seperti itu. Bebas berlaku semena-mena kepada siapapun. Karena dia kan kesayangan Tuhan. Dia kan hamba Tuhan, bebas dong dia mau ngapain. Sementara duit saya sudah habis untuk dimintai. Jadi dia takut gitu. Itu jahat sekali. Ya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Tapi manusia tidak, sehingga jangan pernah merasa angkuh, kata si unidentified user. Oke. Salve Halve Andre, wah santai Andre dari Bali, masih di Bali ya Andre ya, sehat selalu. Terus lanjut dari unidentified user, sebentar. Bahkan seorang pastor bisa terkena gangguan Min karena angkuhnya. Yes, ya. Selama kita hidup di bumi, mau siapapun lu, bahkan orang kudus saja diganggu ya, gitu. Itu baik juga dalam tanda petik ya, ada gunanya supaya kita nggak sombong. Ada gunanya juga. Ya, setelah pastornya melempar, perjalanan pulang beliau kecelakaan, mobilnya hancur, tapi beliaunya hanya luka-luka. Ya, penghulu setan lebih kuat daripada manusia dan malaikat Tuhan, tapi Tuhan jauh lebih kuat dari siapapun. Berdoalah selalu. Ya, kita harus selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dari Vian, santet mengerikan. Apakah baik dalam Alkitab kita menyembuhkan, pergi berobat yang pantai? Maksudnya gimana? Masiko dari Andre, sehat selalu dan berkurang rekan-rekan. Sama-sama ya. Thank you Andre. Thank you sudah mampir lagi di live ini, dan sehat selalu buat kamu juga. Sukses terus dengan segala pekerjaannya ya. Maksudnya gimana nih Vian? Santet mengerikan, apakah baik dalam Alkitab kita menyembuhkan, pergi berobat yang pandai berobat? Maksudnya gimana? Ayo kalimatnya dikasih titik koma ya, biar Mimin bacanya nggak bingung. Oke, sementara kita lanjutkan. Oke, sekarang kita berbicara tentang yang ketiga. Diabolical oppression. Ini penindasan setan. Ini tipe penindasan. Nah, ini berbeda dengan yang pertama tadi, ya. Sama-sama sakit fisik. Tetapi sakit fisik yang ini disebabkan karena dia punya media, dia sendiri yang terkena media. Apakah dia disantet, dikerjain orang dengan kuasa gelap, ataupun dia yang membuka diri dengan pergi ke pesugihan, pergi ke dukun dan sebagainya. Nah, sementara yang dialami para kudus ini, dia memang mengalami serangan fisik yang sama, tetapi berbeda. Ini setan menyerang dia karena setan sudah panik. Neraka bisa hampir kosong dibuat oleh si pendoa ini, oleh orang kudus ini dengan doa-doanya. Banyak orang bertobat gitu loh. Jadi neraka seisinya panik dan menyerang, begitulah. Jadi karena mengancam kerajaan setan. Ini kan beda dengan yang ini, ya. Nah, kita mau bahas lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan penindasan setan atau oppression.
Oke, kalau kita lihat di sini gejala bervariasi dari gejalanya bervariasi dari penyakit yang serius hingga yang lembut atau yang ringan. Ini tidak ada kerasukan seperti ini. Orang ini tidak mengalami kerasukan seperti yang di atas ya, di mana tubuhnya dikendalikan. Terus tidak adanya kehilangan kesadaran atau tindakan atau perkataan yang nggak bisa dikontrol seperti di atas ini. Maksudnya begitu. Nah, kita bisa melihat di sini the Bible gives us many examples of oppression. Alkitab memberi kita banyak contoh oppression ini atau penindasan. Salah satunya adalah Ayub. Nah, kita bisa melihat di sini Ayub ya. Job itu Ayub ya. Ayub itu nggak kerasukan ya, tetapi dia kehilangan anak-anaknya, harta bendanya dan kesehatannya. Itu dia. Nah, ini jelas sekali ya, kita lihat di sini. Terus the bent woman, ini wanita yang bungkuk dan pria tuli dan bisu yang disembuhkan oleh Yesus ya. Itu juga tidak mengalami kerasukan setan seperti yang kita kira, begitu kan? Ya. Tidak tunduk pada kerasukan total, maksudnya begitulah. Nah, tapi mengalami penyakit yang disebabkan oleh setan. Tetapi kita bisa melihat di situ ada kehadiran setan yang menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Ya. Dikatakan di sini Santo Paulus ya, pasti enggak mengalami kerasukan setan, tapi dia juga tidak luput dari mengalami penindasan setan yang menyebabkan kesengsaraan yang jahat. Nah, kita bisa melihat di 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan apa? Nah, ini orang kudus loh, masih bisa mengalami oppression loh. Dan agar saya tidak terlalu gembira dengan banyaknya wahyu, nah ini dia. Sebuah duri diberikan kepada saya dalam daging, seorang utusan iblis untuk mengganggu saya. Tidak diragukan lagi kejahatan daripada penderitaan yang disebabkan oleh penindasan ini. Jadi maksudnya gini. Jadi walaupun dia dikatakan rasul, orang kudus, tetapi Tuhan ya membiarkan dia bergumul dengan salah satu dosa. Dikatakan di sini dia utusan iblis ya. Dan menurut dia kalau kita baca seluruhnya kisah hidup dia mengatakan udah berkali-kali dia mohon rahmat Tuhan, Tuhan, tolong lepaskan saya dari godaan ini atau dari pencobaan ini. Tuhan, tolong, saya hanya nggak bisa yang ini, gitu loh. Bantu saya supaya saya full hidup untuk Engkau juga. Tuhan Yesus jawab apa? Tidak, rahmatku cukup untukmu. Itu kata yang terkenal ya. Nah, itu yang disebut duri dalam daging. Kita semua mau sesuci apapun, mau sekudus apapun, selama masih tinggal di bumi ini, tetap akan dibiarkan mengalami duri dalam daging. Tidaknya dalam 1 dan 2 hal, supaya kita tidak sombong dan tetap mendarat, teman-teman. Ya, supaya kita juga tetap berjuang. Bahkan kalau kita melihat Bunda Maria sendiri, ya, mengalami penderitaan yang luar biasa dahsyatnya ketika melihat putra terkasihnya yang telah dijanjikan akan menjadi sang penebus, akan menjadi raja dunia. Kita bisa mengerti ya, Bunda Maria menderitanya luar biasa karena sebelum Pentakosta, sebelum Bunda Maria dan para rasul dibukakan tentang rencana Tuhan, mereka masih mengerti Yesus ini akan menjadi seperti Daud, yang akan menjadi raja, yang akan membebaskan Israel dari segala penindasan. Jadi pikirannya masih berpikir politis, gitu, seperti pikiran-pikiran orang Yahudi pada umumnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana penderitaannya yang besar ya. Ketika dia melihat putra tunggalnya yang menurut mereka tidak sesuai harapan, itu pergumulannya luar biasa. Ya, tetap akan mengalami hal seperti ini. Mau sekudus, mau sesuci apapun manusia, dan itu ternyata baik dan terpetik, ya, karena membuat kita tetap down to earth, rendah hati, dan selalu mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita berhasil melewatinya, kita naik ke level yang lebih tinggi lagi dalam ziarah rohani kita, gitu.
Oke, kita melihat di sini dari unidentified user lagi. Min berarti sebelum Yesus menebus dosa manusia, semua orang mati masuk neraka berarti min ya? Enggak juga. Kalau kita melihat dalam Injil dikatakan apa? Kita bisa melihat dalam doa aku percaya. Dan akan Yesus Kristus putra Tuhan kita yang dikandung Darah Kudus lahirlah perawan Maria yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Nah ini dia, tempat penantian. Nah ya, apa itu tempat penantian? Tempat di mana jiwa-jiwa baik meninggal sebelum mengalami penebusan, sebelum Yesus turun ke dunia. Dikatakan apa? 3 hari bukan dia di situ, cuma 1 minggu Yesus bangkit pada hari minggunya. Nah, ya, untuk jiwa-jiwa baik dari perjanjian lama ada di situ. Mereka tetap tidak bisa masuk surga karena pintu surga belum dibuka. Ya, ketika Paskah, ketika Yesus bangkit dari mati, dia membuka pintu surga untuk manusia, barulah mereka masuk surga. Nah ternyata Yesus memberi katekesa dulu kepada mereka selama 3 hari itu. Banyak hal yang pasti diberi Yesus kepada mereka ya, tentang Tritunggal Maha Kudus mungkin, terus tentang demonologi juga mungkin. Katekisme Gereja Katolik mungkin, gitu ya, macam-macam. Ya, dikasih sekolah dulu sebelum akhirnya pintu surga itu dibuka. Ya begitulah. Ini kita berbicara dalam pengertian kita ya. Kita nggak tahu apa yang dilakukan Yesus di sana. Yang pasti mempersiapkan mereka sebelum masuk surga. Bagaimana dengan jiwa-jiwa jahat ya, tetap akan binasa. Ya. Gitu. Kalau kita non-Katolik pasti bertanya, di mana tempat penantian? Ya, di kitab suci jelas sekali Yesus turun ke tempat penantian. Ya. Oke, baik. Terus dari Min, contoh menghujat Roh Kudus itu apa, Pin? Oke. Dikatakan semua dosa pasti akan diampuni ya, teman-teman. Selama kita masih di dunia ini, ingat itu. Ya. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Bahkan ketika dosamu semerah kirmizi pun akan menjadi putih seperti salju. Ketika kamu datang dan kepada sakramen pengakuan dosa dan minta ampun, ya, dan dilepaskan dari itu. Tapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni di dunia ini dan ceguan. Wah ini lagging lagi nih. Lagging lagi nih, aduh. Lagging lagi.